Saya lanjutkan ngaji kitab Diwan Syamsi Tabriz. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah, la tu'akhidhu ialah tidak menyiksa engkau as-sukara kepada orang-orang yang mabuk, bika kepada dirimu. Jelas bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang mabuk kepada Allah. Karena orang yang mabuk itu sudah menyediakan seluruh dirinya untuk Allah. Untuk dirinya sendiri tidak. Itu loh orang mabuk. Jadi betapa sesungguhnya orang mabuk itu memiliki adanya tingkatan yang sempurna di hadapan kemahaannya. Seluruh hidupnya itu mutlak untuk Allah Ta'ala, tidak untuk apapun bagi dirinya, apalagi untuk orang lain, sama sekali tidak. Jadi karena itu betapa kita kalau misalnya bersembah sujud kepada hadiratnya, bercampur sedikit saja, setetes saja dari rasa mabuk itu sudah merupakan keberuntungan loh. Setetes saja dari rasa mabuk bercampur ke dalam diri kita ketika kita berhadapan dengan hadiratnya, itu sudah merupakan keberuntungan. Jadi ada kalanya orang itu memang dikondisikan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi seorang pemabuk. Memang dikondisikan. Oke, ya. Allah tidak akan menyiksa siapapun yang mabuk kepada hadiratnya. Wala tu'akhidhu dan tidak akan menyiksa engkau ya Allah al-hayari kepada orang-orang yang bingung fika pada dirimu. Jadi ada orang-orang yang bingung tentang Allah. Dan seluruh umat manusia sesungguhnya dalam kondisi bingung ketika berada di hadapan hadiratnya. Bingung itu bagaimana? Tidak bisa mendefinisikan Allah itu sesungguhnya siapa. Tidak bisa dicakup oleh sebuah definisi. Seluruh definisi dunia terlampau kecil ketika dihadapkan dengan Allah Ta'ala. Seluruh kata-kata dunia terlampau sepele ketika berhadapan dengan keagungannya. Jadi tidak ada kata-kata apapun, definisi apapun yang betul-betul melingkupi Allah Ta'ala. Itu tidak ada. Maka karena itu bingung dalam konteks seperti ini menjadi terpuji. Kenapa terpuji? Karena itu merupakan bagian dari doa sang Nabi. Rabbi zidni fika tahayyuran. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah engkau nih kepadaku, fika tentang dirimu. Apa yang minta ditambahkan? Tahayyuran, rasa bingung itu loh. Jadi Nabi ini yang meminta kepada Allah Ta'ala. Minta ditambahkan apa? Rasa keterbingungan di hadapan hadiratnya. Itu berarti apa? Karena masuk dalam konteks doa Nabi, pastilah itu berpahala. Berpahala. Jadi bingung. Bagaimana tidak bingung? Yang terbatas berhadapan dengan yang tidak terbatas, pasti bingung. Yang relatif berhadapan dengan yang mutlak, pasti bingung. Enggak mungkin tidak. Yang nisbi berhadapan dengan yang absolut, pasti bingungnya. Coba ya, Allah itu siapa? Setiap orang pasti bingung. Ya katakanlah Tuhan, ya masa cuma itu definisinya? Kan tidak cuma itu, gitu loh. Jadi bingung. Nah, Allah Ta'ala tidak akan menyiksa orang yang mengalami kebingungan di hadapan hadiratnya. Gak mungkin. Jadi karena itu sebelum ajal menyongsong diri kita, kita berikhtiar agar sampai kepada tahapan bingung tentang kemahaannya itu. Jadi ini bingung yang bagus loh ya. Gak ada soalnya satu orang pun yang betul-betul bisa memahami Allah sebagaimana Allah memahami dirinya sendiri. Gak mungkin ada itu, gak mungkin. Gak mungkin, sama tidak mungkinnya seekor ikan kecil betul-betul bisa mengukur samudra. Gak mungkin itu.
Atau seperti burung paling malang mencoba untuk mengukur angkasa, gak mungkin itu, gak mungkin. Jadi kita itu begitu, seperti itu di hadapan Allah Ta'ala. Artinya apa? Berhadapan dengan ketidakmungkinan. Jadi kita bisanya apa? Bisanya cuma bingung. Nah, muncul kemudian pembelaan dari Abu Bakar Siddiq bahwa al-ajzu alil idrak idrakun. Ketidakmampuan untuk mencapai itu adalah kemampuan. Betul ya? Al-ajzu anil idrak idrakun. Jadi betapa sesungguhnya tidak mungkin ada siapapun bisa menghatamkan Allah, itu enggak mungkin. Mengaji Allah sampai hatam, mana mungkin. Mengaji dirinya sendiri belum tentu hatam. Mana mungkin mengaji Allah Ta'ala sampai hatam, tidak mungkin. Jadi kita itu selamanya berada di dalam kebingungan di hadapan hadiratnya itu. Jadi tak mungkin kalau begitu Allah menyiksa diri kita, gak mungkin. Jadi ya, kalau ingin masuk di golongan orang-orang yang tidak disiksa, maka yang jelas yang pertama itu adalah jadilah orang yang mabuk kepada Allah. Orang mabuk itu di luar adanya penilaian amal. Terus atau kalau tidak, jadilah orang yang bingung tentang Allah Ta'ala. Bukan bingung-bingung karena dirinya sendiri yang gak jelas itu loh ya. Itu bingung yang lain kalau itu. Bingung muter-muter, aku mau kemana, setelah ini apa, gak jelas itu bukan. Itu bingung yang gak termasuk dalam tag ini loh ya. Wa ma as'adahu dzalikal ladzi tu'akhidhuhu, betapa beruntung orang yang engkau siksa itu. Wah, hebat ini ya. Betapa sangat beruntung orang yang engkau siksa dan engkau itu merasakan bahwa siksaan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Ya Allah, kata Syekh Abu Yazid, di akhirat kelak banyak orang yang kau siksa dan mereka tidak tahu siapa engkau. Karena itu janganlah engkau siksa mereka ya Allah. Tapi siksalah aku sudah tahu siapa yang akan menyiksa aku kok. Gitu loh. Jadi loh, taunya tentang siapa yang menyiksa itu keberuntungan tersendiri loh. Jadi persoalannya adalah ketika di akhirat itu orang-orang yang disiksa tidak tahu itu dari datangnya dari siapa siksaan itu sebenarnya. Gak paham mereka. Andaikan mereka paham, maka penderitaan akan berubah menjadi kenikmatan. Bisa loh ya. Ini li, aku katanya. Aku boleh kau siksa. Karena itu besarkanlah jasadku ya Allah sampai memenuhi seluruh neraka. Biarlah aku sendiri yang menanggung siksamu. Karena aku tahu dari engkaulah siksaan itu sesungguhnya. Hebat ya, Syekh Abu Yazid hebat. Hebat. Karena mau apa? Mau mengorbankan dirinya demi umat manusia yang lain tidak mendapatkan siksaan. Hebat, hebat. Padahal jarak rohani antara Syekh Abu Yazid dengan Rasulullah itu masih ada ribuan jarak. Yang ketika satu saja saya terabas, saya akan hancur. Jadi masih jauh lebih istimewa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kenapa beliau tidak dipahami oleh kebanyakan orang-orang, terutama dari kalangan ateis barat misalnya. Kenapa beliau tidak dipahami? Artinya apa? Betapa banyak orang-orang lebih memahami Maulana Rumi ketimbang memahami Rasulullah. Kan begitu, kalau di barat sana. Kenapa kok sedemikian sulitnya? Nah, karena justru yang ditawarkan Nabi itulah yang merupakan kegembiraan bagi seluruh umat manusia sebenarnya. Jadi karena itu kemudian menjadi tidak dipahami oleh banyak orang. Jadi ketika mereka belajar tentang Rumi, seolah-olah mereka belajar bukan Islam. Padahal itu belajar Islam loh. Padahal Islam banget Rumi itu. Al-Qur'annya jelas, ini jelas, ini jelas. Jelas semua. Jadi dasar dari pembicaraan Maulana Rumi itu Quran, hadis, kan begitu.
para wali, para sufi yang sebelum beliau itu dikutip oleh Maulana Rumi. Tapi ketika Rumi yang mengutip, kita menikmati saja itu, enak itu saja. Beda dengan misalnya dikutip oleh seorang teroris misalnya. Itu kan perasaan kita itu kan nggak enak tuh. Wah, ini memang Quran tapi pengucapnya teroris ini. Jadi nggak enak di batin kita. Tapi kalau Maulana Rumi yang mengutip enak-enak saja. Gitu loh ya. Jadi antara yang satu dengan yang lain menjadi beda rasanya karena persoalan apa? Persoalan segmen itu tadi. Yang satu segmennya sangat luas, yang satu segmennya sangat terbatas. Jadi kemudian efek dari kutipan itu berbicara sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Jadi ya ternyata mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala ya, untuk orang yang kenal hadiratnya itu kenikmatan loh. Kenikmatan. Karena itu Maulana Rumi itu dalam puisinya yang lain mengatakan, Tuhanku kejamlah kepadaku. Karena seluruh kekejamanmu adalah kelembutan belaka. Jadi kan tahu itu, oh ini kejamnya pasti kelembutan belaka. Atau seperti Syekh Abu Yazid yang menanggapi Allah Ta'ala. Inna batsya rabbika lasyadid. Kata seseorang membaca Al-Quran. Sesungguhnya pukulan Tuhanmu itu sangat hebat. Pukulan itu hebat ketika menyiksa. Ditanggapi oleh Syekh Abu Yazid. Bal batsyi asyad. Pukulanku jauh lebih hebat. Kenapa? Pukulan Allah Ta'ala mengandung rahmatnya. Sementara pukulan Syekh Abu Yazid cuma kebencian semata-mata. Jadi pukulan Allah Ta'ala itu mengandung rahmatnya. Ketika dikatakan bahwa rahmat Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi nerakanya itu. Diliputi. Makanya kemudian diungkapkan oleh para sufi bahwa sesuatu yang cepat expired itu neraka. Cepat expirednya itu. Jadi ternyata cepat expired neraka. Jadi tidak abadi sebagaimana surga itu tidak, berbeda. Kenapa? Karena rahmat Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Faruhi maka adapun ruhku, sukro ialah mabuk bihim terhadap mereka. Kata Maulana Rumi, ruhku ini mabuk terhadap mereka yang terkagum-kagum kepada Allah, yang tercengang-cengang tentang Allah Ta'ala, mabuk ruhku kepada mereka. Nah, mabuk kepada mereka itu merupakan jalan untuk menjadi kekasih Allah Ta'ala. Soalnya begini ya, ada seorang sufi bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Ini sufi dari Balah, dari Afghanistan ya, yang dulunya merupakan putra dari seorang raja, Ibrahim bin Adham ini. Nah, pada suatu malam, Ibrahim bin Adham ini bermimpi malaikat sedang nulis-nulis di sebuah buku. Nah, karena penasaran, Ibrahim bin Adham ini tanya, yang kau tulis itu apa? Saya menulis, kata malaikat itu, nama-nama para wali. Bertanya lagi Ibrahim, namaku ada enggak? Enggak ada katanya. Diam sejenak Ibrahim bin Adham, kemudian bilang lagi, ingat baik-baik ya katanya. Kalaupun namaku tidak ada di yang engkau tulis itu, dapat dipastikan aku mencintai mereka semua, para wali yang engkau tulis itu. Kemudian turun malaikat satunya lagi, oh kalau begitu tulis saja namanya dia. Itu cara ya. Cara bagaimana kita masuk di kalangan para kekasih Allah Ta'ala. Cintailah para kekasih itu. Lahir batin cintailah. Jadi ketika kita cinta kepada mereka, kita ziarah, senantiasa terkenang di batin diri kita. Orang-orang yang kita ziarahi, orang-orang yang disucikan oleh Allah Ta'ala itu, lama-lama kita juga masuk gitu loh. Tapi kalau menjaga jarak dari mereka, bagaimana mungkin menjadi bagian dari mereka? Sulit. Gitu loh ya. Jadi caranya apa? Hati kita itu kita fokuskan kepada orang-orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala. Jadi begitu. Ada ziarah ikut gitu langsung. Ada ziarah, kok ya males ya.
Ya bukan, oh ada ziarah ke para wali kok enggak ikut, gitu. Masih mikirin ini, mikirin itu. Ya angel nih gue jenenge. Ya langsung ikut. Gitu. Jadi langsung pertama, saya ikut gitu langsung. Jadi jangan bilang ke cinta tapi kemudian ada ziarah. Wah kayaknya belum dulu ya, nggak jelas. Oke.